Makanya kalau Ahilman pernah berpisah dengan orang tua Ahilman, kita itu hanya beda take off-nya saja. Kalau tujuannya sama surga pasti ketemu lagi. Bahasa gampangnya kira-kira beginilah. Mungkin orang tua Ahilman take off-nya pagi tadi. Ahilman akan nanti take off jam 9 malam. Kalau tujuannya sama-sama surga, ketemu atau tidak? Pasti ketemu. Maka teman-teman sekalian, rangkailah dari sekarang. Kalaupun kita tahu, kita akan bertemu dengan bab perpisahan dengan orang yang kita cintai, maka percayalah, kalau tujuannya sama yaitu surga, kita akan tetap dipertemukan dengan orang yang kita cintai. Itulah juga penguatan yang Jibril lakukan kepada Muhammad ketika itu. Ya Muhammad, ahbib man syi'ta fa innaka mufarriku. Cintai, silakan engkau cintai. Tapi engkau akan berpisah. Dan saat engkau berpisah, gak usah takut. Gak usah bersedih berkepanjangan. Karena engkau hanya beda waktu saja untuk take off bersama orang yang kamu cintai. Makanya teman-teman kalau ada yang sudah menikah, walaupun kebanyakan di sini belum kayaknya gitu ya. Kalau ada yang sudah menikah, berjanjilah bersama pasangannya untuk sehidup sesurga. Ahilman dengan Teh Lina, suami istri di dunia. Tapi mohon maaf, belum tentu kita berjodoh sampai di surga. Belum tentu. Belum tentu. Makanya kalau teman-teman pernah menemukan ayat, seseorang yang baik kan akan ketemu dengan yang baik. Pernah ketemu ayat itu? Seseorang yang buruk akan ketemu dengan yang buruk. Mohon maaf, itu konteksnya tidak serta-merta dalam urusan dunia. Tapi yang paling kekal, engkau akan berjumpa bersama dengan yang baik itu nanti di mana? Di surga. Dan banyak kisahnya. Banyak kisahnya. Ada seorang suami yang suaminya soleh. Kalau istrinya tidak soleh maka mohon maaf. Istrinya tidak akan pernah bersama dengan suaminya di surga. Kisah siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Satu kali Nabi Nuh pernah bertanya kepada Allah, ya Rabb, ya Allah, mana istriku, mana anakku? Apa jawaban Allah ketika itu? Ya Nuh, laisa min ahlik. Mereka bukan keluargamu. Jangan pernah menyebutkan nama mereka. Padahal di dunia mereka bersama. Tapi kenapa tidak disebut keluarga? Karena saat bersama di dunia tidak meniti jalan untuk mendekat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang lain. Siapa? Asiyah dengan Firaun. Asiyahnya soleha, Firaunnya tidak soleh. Apa yang terjadi? Mereka dipisahkan di surga. Bahkan Asiyah ketika dizolimi oleh Firaun hanya minta kepada Allah, najini baitan fil jannah. Ya Allah, tolong ganti rasa sakit hatiku dengan rumah di surga, kata Asiyah ketika itu. Diganti dengan surga. Tapi ada yang suaminya salah, istrinya juga salah. Keluarga siapa? Abu Lahab. Abu Lahab itu teman-teman, neraka itu belum diciptakan. Tapi tempat yang sudah menempati kafling pertamanya siapa? Abu Lahab. Kebayang gak? Ada satu surat Al-Lahab kan, hafal ayatnya barangkali. Tabbat yada abi lahabi watab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla narong dhatal lahab. Lihat, wa mro'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Ada tempat neraka, tangannya sudah menyentuh neraka. Karena akibat siapa? Wa mro'atuhu, istrinya membawa kayu bakar yang membakar tubuhnya siapa? Abu Lahab. Tapi ada yang keluarga, suami istri, mereka bersama di dunia bahkan sampai ke surga. Ada keluarga Ibrahim, mungkin teman-teman tahu kisahnya ya. Kemarin Ustaz Muhajir ceritakan bagaimana ketauhidan dan keikhlasan Nabi Ibrahim bersama keluarganya. Nabi Muhammad, ya Allahu Akbar. Kita kan berharap seperti itu Ustaz. Kita pengen ngumpul bareng-bareng dengan siapapun yang kita cintai. Makanya pernah Ahilman tulis di quotes Ahilman Fauzi kalau tidak salah. Saya bilang seperti ini. Dalam urusan jodoh terutama ya. Jodoh itu sudah tercatat, tak mungkin tersesat. Kalau engkau tidak disatukan di dunia, percayalah, tulang rusuk tidak akan pernah berpisah dengan pemiliknya. Kalau tidak di dunia, maka engkau akan disatukan di surga. Jadi gimana? Kalau dia udah nikah sama yang lain, kumaha kudu minta maut, suamina kumaha itu? Bukan. Maksudnya,
Kalau teman-teman pernah mengalami satu skenario di mana seseorang yang kita inginkan tidak menjadi milik kita, kita tidak pantas berkata-kata buruk tentangnya. Tugas kita adalah mendoakan tentang kebaikannya. Nah, inilah perkaranya yang barangkali sedang viral hari ini. Ku lepas dengan ikhlas. Ikhlas itu bukan berarti diam pasrah. Bukan begitu. Makanya nanti ada dua istilah. Ada ikhlas, ada ridho. Pernah dengar ini ya? Ada ikhlas, ada ridho. Bukan rizki ridho, bukan ya. Ini ada ikhlas, ada ridho. Bukan mentang-mentang itunya rizki jadi rizki ridho. Lain. Jadi ada ikhlas, ada ridho. Apa bedanya Ahilman? Bedanya simpel. Ridho itu menerima sesuatu yang Allah gariskan, takdirkan dalam kehidupan kita dengan keyakinan terbaik. Itu namanya ridho. Tapi kalau ikhlas itu artinya memberi dan mempersembahkan sesuatu yang terbaik di mata Allah karena Allah dan untuk Allah. Jadi beda konteksnya. Kalau ridho itu menerima, kalau ikhlas itu apa? Memberi. Berarti Ahilman tanya, ridho dulu atau ikhlas dulu? Oke, ini pertanyaannya dalam nih. Ridho dulu, ikhlas dulu? Itu liur atau kumaha iya teh? Oke, teman-teman dapat sesuatu yang tidak kita inginkan. Misalnya seseorang yang kita cintai lepas, hilang gitu ya. Kita dapat musibah. Ridho dulu atau ikhlas dulu? Oke. Ridho tadi apa artinya ridho? Menerima. Ikhlas? Memberi. Oke. Jadi ridho dulu atau ikhlas dulu? Kumaha sih ya teh? Asa teu nyambung kira-kira. Teman-teman dapat sesuatu yang tidak kita inginkan. Tugas kita pertama kali apa? Jangan pakai ridho sama ikhlas, jangan itu dulu deh. Tugas kita apa pertama kali? Nerima. Setelah itu apa? Memberikan yang terbaik dari apa yang kita terima itu. Untuk siapa? Untuk Allah. Allah dulu, Allah lagi Allah. Kan ada ayatnya di surat Al-Baqarah 155 sampai 157 itu kan. Lihat kalimatnya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ. Lihat kalimatnya. Kalau teman-teman dikasih musibah, tugasnya adalah inna lillahi, sesungguhnya ini milik Allah. Berarti apa? Terima dulu. Baru yang kedua, wa inna ilaihi rajiun, dan kita kembalikan lagi kepada Allah. So simple. Jadi kalau teman-teman ditinggal nikah. Halo? Jelas kira-kira? Saya ulangi ya. Teman-teman ditinggal nikah oleh orang yang sudah teman-teman bayangkan mengarungi rumah tangga dengannya. Dia sudah mengukir banyak hati di hati kita. Sudah ngirim martabak berapa loyang di malam-malam kita. Sudah sering ngajak ngebaso sama kita. Sudah pernah ngirim mukena untuk sholat kita. Sudah pernah ngirim Quran yang diambil dari Masjid Alumni IPB untuk kita. Dan kita hafal betul itu Qurannya. Dan tidak ada hujan, tidak ada gelombang, kita dapat kabar seseorang itu yang sudah kita ekspektasikan menjadi pasangan kita pergi meninggalkan kita. Sakit atau tidak? Di mana sakitnya? Di dia. Kepikiran kok kita teh ya. Tiba-tiba hilang. Teman-teman tidak punya daya upaya. Kadang banyak persoalannya. Mungkin orang tua kita nggak setuju, mungkin. Sehingga dia nggak sabar, dia menemukan calon lain dan kemudian dia menikah dengan yang lain. Atau
dia memutuskan kita hanya dengan satu kalimat, kamu terlalu baik untuk aku, dan aku juga bingung apa jawabannya kalau begitu. Selesai. Atau barangkali karena ada satu masalah, teman-teman di WA sudah centang biru 2 kali tapi nggak balas-balas, kemudian dia marah berkepanjangan sampai melempar handphone padahal can lunas, liur pabaliut, dan kemudian dia kesel sama kita dan pergi meninggalkan kita. Banyak kisahnya. Terus apa yang kita harus lakukan, Ahilman? Kita nggak bisa mengulang sesuatu yang pernah terjadi. Kita hanya bisa melangkah kepada waktu yang akan datang. So please terima, sudah. Ketika dia ngirim undangan nikah, ya sudah. Teman-teman kan nggak mungkin ngerobekin undangannya. Nah, jadi kieu salah iya. Liur guys. Udah, dia ngundang, terima. Ya udah baca, syukur-syukur baca, udah baca. Sama siapa nikahnya, ya sudah. Di mana alamatnya? Kalau teman-teman punya nyali, punya keberanian, datang. Datang we. Bawa kado, bawa. Kalau punya duit, itu mantong we. Datang. Kan harus, ya terus gimana? Lantas kalau dia nikah, kita mau diam di kamar, di pojok. Emang kalau kita diam di kamar, di pojok nangis, dia nggak jadi nikah gitu? Tetap we dia menikah gitu. Justru teman-teman tunjukkan ketegarannya. Seseorang yang tegar, saat dia pernah merasa terjatuh, maka dia akan mendapatkan kekuatan dari terjatuh itu. Justru teman-teman tuh harus butuh disakiti gitu. Butuh dizolimi, butuh dihianati, butuh mendapatkan sesuatu yang terluka. Karena rasa sembuh saat kita sudah terluka, itu akan menjadi kekuatan yang paling kekal dalam kehidupan kita. Percaya. Semua orang hebat, semua orang tangguh, semua orang kuat, mereka pernah merasakan sesuatu yang paling dalam kehidupannya. Teman-teman jangan lihat Ahilman sekarang. Ahilman pernah terjatuh sejatuh-jatuhnya. Ceramah Ahilman, Allahu Akbar. Saya mulai ceramah itu dari kecil karena sering ikut Pildacil waktu itu. Teman-teman pernah tahu mungkin dulu di La TV ada Pildacil. Nah, ini salah satu alumninya nih. Alumni Pildacil. Di pesantren ada MTQ, Ahilman ambil Sarhil Quran, lomba ceramah, ikutan juga. Ikutan. Satu kali Ahilman pernah ceramah di 2011 kalau di Bogor barangkali. Langsung ceramah dikasih masjid yang paling besar. Setelah itu apa yang terjadi? Ada salah satu pengurusnya kemudian bilang, emang gak ada penceramah lain apa? Ini kan masjid besar, masa masjid besar yang ceramahnya anak kecil tadi? Saya pernah datang ke satu undangan ceramah, tiba-tiba di jalan hujan karena pakai motor. Nyampe tempat nges bubar, oh jelema. Gak ada. Saya pernah diundang ceramah satu kali, ternyata kata yang panitianya, Ustadz mohon maaf gak jadi ceramah karena sudah ada penceramah yang lain. Nyeri Ahilman, nyeri. Bahkan haredang ketika itu. Nah terus kumaha? Ya udah, Ahilman tuh baru tahu hikmah di balik apapun itu bukan dulu tapi hari ini gitu loh. Makanya teman-teman nih yang pernah ditinggalkan oleh siapapun dan merasakan sakit, percayalah Allah sedang merangkai mengurai orang yang baik yang akan menggantikan orang itu. Kalau enggak hari ini besok. Kalau enggak besok lusa. Kalau enggak lusa minimal tahun ini. Kalau enggak tahun ini mungkin tahun depan. Kalau enggak tahun depan mungkin 5 tahun lagi. Kalau tidak di dunia pasti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat ayat selanjutnya kan. Setelah teman-teman ridho dan ikhlas, lihat ayat selanjutnya. Ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Lo lihat kalimat. Maka kalau orang sudah ridho, sudah ikhlas, maka lihat kata Allah, ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim wa rahmah. Orang tersebut akan aku berikan kasih sayang. Demi Allah, jangan pernah mengharapkan kasih sayang dari manusia. Manusia itu hatinya, ucapannya, perkataannya mudah berubah. Tapi mintalah sandaran sayang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nama pertama kali Allah dalam Asmaul Husna apa namanya? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka kalau teman-teman pernah terluka dan merasa sakit sesakit-sakitnya hati ini, itu adalah kesempatan engkau untuk menengadahkan telapak tangan, bersujud dan katakan, Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Mungkin dia menyakitiku, tapi engkau tidak akan pernah menyakitiku.
Mungkin dia meninggalkanku, tapi engkau tidak akan pernah meninggalkanku. Mungkin dia nikah dengan yang lain, ya Allah. Mungkin aku tidak bisa menggagalkan pernikahannya. Tidak lihat atuh kumaha. Aku tidak bisa ya Allah menggagalkan pernikahannya. Aku pernah ingin menjadi bagian dari cateringnya ku aku diracunin eta makanan teh. Tapi aku tidak bisa ya Allah kalau begitu. Terus gimana? Ya sudah. Teman-teman saatnya minta sama Allah, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman. Makanya kan ada doa ya yang diajarkan oleh Nabi kalau kita kehilangan. Mungkin doanya ada juga di Instagram Ahilman tuh. Kalau kehilangan doa itu, doa kehilangan, tahu kan ya? Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairan minha. Sok catat atuh. Allahumma, ayo sama-sama. Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairan minha. Artinya sama-sama ya. Ya Allah, berikan pahala kepadaku, berikan kebaikan kepadaku atas musibah yang menimpaku. Ya Allah, gantilah sesuatu, seseorang yang pernah hilang dalam hidupku dengan yang lebih baik dalam pandanganmu. Dah, simple. Baca itu insya Allah besok datang. Sah Ustadz, sah. Hati. Sampai yang ketiga, ini wasiat Jibrilnya apa? Wa'mal masyita fa innaka mazyun bih. Berbuatlah kamu sesuka kamu ingin berbuat, tapi ingat kamu akan diminta pertanggungjawaban. Yang ketiga, berbuatlah kamu sesuka kamu ingin berbuat, tapi ingat kamu akan diminta pertanggungjawaban. Setelah itu, kemudian Jibril mau pergi, Nabi kemudian bertanya, apa yang bisa mengangkat kemuliaanku dalam hidup agar aku bisa bertahan dengan keadaan ini? Kata Jibril alaihissalam waktu itu, Shollu bil lail wan nasu niyamun. Perbanyaklah sholat di waktu malam di saat orang lain sedang banyak tertidur. Ternyata teman-teman sekalian, kalau kita pernah merasakan sakit-sakitnya, pernah terluka, pengen ngadu sama Allah, pengen curhat sama Allah, maka carilah kesempatan di waktu malam, sepertiga malam. Di saat orang sedang tertidur. Minta sama Allah. Kan ada istilah di sepertiga malam ya. Lagunya siapa itu teh kemarin teh? Meni apa? Kan ada istilah apa? Ditikung di sepertiga malam katanya ya. Ya memang dahsyat sekali. Sholat malam itu dahsyat sekali teman-teman sekalian. Dahsyat sekali. Maka bismillah ya, mulai hari ini ku lepas dengan apa? Bukan, apa dulu yang pertama? Ridho dan ikhlas. Jadi kita terima dulu, baru kita perbaiki apa yang bisa kita perbaiki. Mudah-mudahan ini bisa menguatkan teman-teman semua dan bisa meneguhkan ketauhidan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.